Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa rasuluhul karim. Amma ba'd. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, marilah di kesempatan yang baik ini kita bersama-sama berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Karena dengan takwa itulah kita akan memperoleh kehidupan yang bahagia, kehidupan yang selamat di dunia wal akhirah. Dan dengan takwa itu pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sebaliknya, hidup tanpa iman, hidup tanpa takwa adalah kehidupan yang hina, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan derajat kepada siapapun yang dalam hidupnya tidak ada iman, tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah, min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Fi nari jahannam khalidina fiha, mereka akan ditempatkan di tempat yang sangat rendah, yaitu neraka jahanam selama-lamanya, dan mereka mendapatkan predikat makhluk yang terburuk. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Oleh karenanya, tugas kita sebagai manusia hamba Allah ini yang terpenting adalah bagaimana kita merawat iman dan takwa dalam kehidupan kita ini, agar kita menjadi hamba yang mulia. Terlebih lagi urgensi takwa dalam kehidupan kita dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana berbagai macam problematika dihadapi, baik itu secara khusus umat Islam maupun secara umum umat manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang bahagia. Allah akan memberikan kehidupan yang baik hanya kepada orang-orang yang mampu beramal soleh, dan amal solehnya tadi didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan seseorang tidak akan baik kecuali iman, dengan iman. Kehidupan seseorang tidak akan baik kecuali dengan amal soleh. Hanya dengan iman dan amal solehlah, dalam situasi dan kondisi apapun, Allah Subhanahu wa taala jamin kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Allah akan balas, wala najziyannahum, dan sungguh Allah akan berikan balasan kepada mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dari apa yang telah mereka lakukan ketika hidup di dunia. Oleh karena itu, masyaallah hadirin azakumullah, dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini, iman dan amal soleh adalah
sangat penting dalam kehidupan kita agar kita tetap survive dalam menghadapi berbagai macam keadaan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahwa di era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi menjadi sangat pesat di tengah kehidupan kita. Hampir seluruh masyarakat sudah tidak asing lagi dengan hal-hal seperti smartphone, laptop, komputer, wifi dan lain sebagainya. Karena dalam kehidupan sehari-harinya, barang-barang tersebut memberikan kemudahan bagi mereka dalam mengakses banyak hal, tak terkecuali bagi anak-anak maupun remaja kita. Oleh karena itu, masyaallah hadirin azakumullah, di samping ada nilai-nilai positif, tentu kita sayangkan di sana juga banyak kemadharatan. Dengan berkembangnya teknologi ini, maka berkembang pula berbagai macam bentuk kemaksiatan yang kita saksikan. Seorang ayah bisa jadi dia bisa bersikap baik di hadapan istri dan anaknya, tetapi belum tentu dia bersikap baik di hadapan smartphone-nya. Seorang ibu juga demikian. Bisa jadi dia berbuat baik, kelihatan tampak solihah di hadapan suami dan anak-anaknya, tetapi belum tentu solihah di hadapan HP-nya. Terlebih lagi anak-anak kita yang saat ini masih mengenyam pendidikan, yang sudah dibekali dengan HP, dengan smartphone. Mereka jika tidak ada iman, jika tidak ada keyakinan kepada Allah, maka siapa lagi yang akan mengontrol mereka? Maka tidak sedikit anak-anak remaja yang kemudian degradasi moral yang luar biasa, turun moralnya, turun akhlaknya. Mereka jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya keimanan dan ketakwaan yang perlu kita tanamkan dalam diri kita dan juga keluarga kita. Oleh karena itu, masyaallah hadirin azakumullah, ada satu tugas besar yang tidak hanya dipikul oleh para ustadz, tidak hanya dipikul oleh para kiai, tetapi Allah tugaskan tugas ini kepada seluruh kaum muslimin. Apa tugas tersebut? Yaitu tugas menyampaikan dakwah dinul Islam. Karena hanya dengan dinul Islam inilah yang mampu mengontrol kehidupan ini akan baik. Hanya dengan dakwah agama Islamlah yang akan memperbaiki kehidupan. Masyaallah hadirin a'azzakumullah. Dakwah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kepada para rasulnya, tidak hanya kepada para nabinya, tidak hanya kepada para ulama, tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan dakwah ini kepada seluruh umat kaum muslimin, pecinta Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, dakwah hendaknya menjadi orientasi dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang solih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Masyaallah hadirin a'azzakumullah, begitu banyak keutamaan dalam berdakwah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satunya, orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah adalah merupakan bentuk peneladanan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah jalan hidup yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk mendakwahkan agama Islam, untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mencintai Allah, dia akan mengikuti jalan yang ditempuh oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, inilah jalan agamaku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, dengan hujjah yang nyata. Ana wa manittaba'ani, aku dan pengikut-pengikutku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Ma'asyiral hadirin azakumullah, di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengikrarkan, untuk menyampaikan kepada umatnya, wahai umatku, inilah jalan agamaku, inilah jalan hidupku, inilah jalan yang aku tempuh wahai umatku. Apa? Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah, aku menyampaikan risalah Allah, aku mendakwahkan Al-Quranul Karim ala basiratin, dengan hujjah-hujjah yang kuat, dengan hujjah-hujjah yang nyata. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin azakumullah, ketika kita mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa jalan yang ditempuh oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan risalah Allah, mendakwahkan agama ini agar sampai kepada seluruh umat manusia, agar mereka terjaga akhlaknya, agar mereka terjaga kehidupannya, agar mereka merasakan kehidupan yang bahagia di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Inilah jalan yang ditempuh oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman tentu melihat kondisi sekarang ini kita tidak bisa tinggal diam. Di samping kita memperbaiki diri kita pun kita perlu memperbaiki dan menjaga keluarga dan masyarakat kita, umat kaum muslimin pada umumnya. Masyaallah hadirin azakumullah, dakwah yang dilakukan adalah merupakan juga amal soleh, amal yang terbaik. Ketika seseorang ia mau mengambil tugas dakwah ini, maka merupakan amal yang terbaik, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang terus-menerus, Allah alirkan pahalanya. Masyaallah azakumullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'an wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyun qasa min auzarihim syai'an. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat sunnah hasanah dalam Islam, artinya mengajak kebaikan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruha, maka dia akan memperoleh pahala dan pahala orang yang mengikutinya, wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi ayyun qusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala yang ia dapatkan sedikit pun. Masyaallah hadirin azakumullah, ketika seseorang mengambil peran sebagai dai, sebagai penyeru agama Allah, maka sudah barang tentu dia akan mendapatkan pahala dari seruannya itu. Di samping itu, dia juga akan mendapatkan pahala dari perbuatan kebaikan, dari amal soleh yang ia kerjakan. Masyaallah hadirin azakumullah, oleh karenanya dakwah merupakan amal jariyah. Amal jariyah, satu amalan yang mampu mendatangkan pahala secara terus-menerus, bahkan ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang kita dakwahi, orang yang kita ajak kepada Allah itu melakukan amal soleh, maka ganjarannya akan tetap kita rasakan. Masyaallah hadirin a'azzakumullah, yang ketiga, dakwah ini merupakan sesuatu yang memiliki pahala yang sangat besar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min khairun na'am. Andaikan ada satu orang yang lantaranmu, yang atas disebabkan dirimu, kemudian Allah berikan hidayah kepadanya, maka sungguh pahalanya lebih baik daripada unta merah. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unta merah adalah merupakan tunggangan yang terbaik,
tunggangan yang termahal, kendaraan yang termahal. Ini maknanya masyaallah hadirin azakumullah, bahwa dakwah ini adalah suatu amalan yang mendatangkan pahala yang besar, lebih besar daripada kenikmatan dunia. Masyaallah hadirin azakumullah. Oleh karena itu, mari sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita melihat kondisi masyarakat, kondisi umat yang seperti ini, begitu besar godaannya, godaan iman, tantangan iman yang kita hadapi, maka marilah saya mengajak diri pribadi dan juga para jamaah sekalian, kita senantiasa mendekat kepada Allah, kembali kepada agama Allah, kembali dengan Al-Quran. Di samping kita memperbaiki diri kita, kita perbaiki keluarga kita, dan kita dakwahkan agama Allah hingga banyak manusia yang terselamatkan dengan dakwah yang kita kerjakan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah saya yang kedua ini saya ingin bacakan satu buah ayat. Di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bih anjayna alladziina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun." Falamma nasu, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, anjayna alladziina yanhauna 'anis su', maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin, dan kemudian kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras. Bima kanu yafsukun, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Masyaallah hadirin azakumullah, ketika kita sebagai orang yang beriman melaksanakan tugas dakwah, mengajak manusia untuk berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, maka suatu saat kelak Allah menghendaki, ketika Allah menghendaki sebuah siksaan, sebuah adab, maka paling tidak menjadi alasan bagi kita untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk orang-orang yang menyuruh manusia berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Dan tinggallah orang-orang yang tidak bisa diberikan peringatan, mereka tidak mau menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan disiksa oleh Allah, yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun, disebabkan karena perbuatan kefasikan mereka. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, dan Allah berikan kebaikan dalam diri kita, kepada keluarga kita, dan juga kepada umat Islam pada umumnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana
Rabbana dzalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan katsira kepada sahabat Al-Quran yang telah mensubscribe channel dakwah ini. Semoga menjadi sarana untuk meraih pahala amal jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.